بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi as-salihin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memasangkan niat i'tikaf di masjid yang mulia ini agar setiap detik, setiap saat waktu yang kita habiskan di masjid bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menunaikan ibadah subuh di bulan suci Ramadan, yang selalu saya mengatakan saat Allah memberikan kesempatan memperjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan, maka jangan biarkan Ramadan itu berlalu tanpa ada rasa. Baik sampo Ramadan hanali getanyo mentang lagi nyocit hana rubah-rubah dro. Maka jadikan peluang Ramadan ini adalah peluang untuk kita memperbaiki diri, seraya berharap kepada Allah pertemuan yang paling dirindukan oleh umat manusia, yaitu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah-mudahan Allah tempatkan menjadi salah satu hamba yang wafat saat dalam keadaan iman masih melekat di dalam dada. Salawat salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan banyak hal dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa dengan beliau kelak di yaumil qiyamah, mendapatkan syafaat dari beliau dan berkumpul di tempat yang sama, yang terbaik tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru kami dan mandu mururung syik kamu sidang jamaah sembahyang subuh yang dirahmati Allah. Ada satu perkataan daripada Muhammad Abduh, salah satu pemikir Mesir, yang pemikiran beliau, ucapan beliau itu sebenarnya adalah nyan sebagai bentuk pukulan telak bagi kita. Apa kata beliau? Al-Islamu mahjurun bil Islam. Keindahan pesona Islam itu terhalang oleh umat Islam itu sendiri. Apa maksudnya sehingga kok keindahan Islam itu yang menghalangi indahnya itu Islam? Karena banyak orang-orang Islam hari ini dia telah menciderai keindahan Islam dengan tingkah polanya. Yang paling pajuh peng di Nanggro yang bersyariat justru adalah lembaga yang harusnya menjunjung tinggi nilai syariat, yang harusnya menjaga agar tidak terjadi segala sesuatu yang dapat memperburuk kondisi Islam. Itu adalah umat Islam itu sendiri. Yang paling kamamano yang hanaglih tegetamong han gesiram sebagaimana mestinya, itu umat Islam itu sendiri. Maka hari ini kita melihat Islam itu seolah-olah terporak-porandakan, rusak karena umat Islam yang tidak lagi memandang dan mendirikan keteguhan-keteguhan yang didirikan oleh Rasulullah. Padahal Nabi itu telah banyak mencontohkan pesona dan keindahan Islam. Bagaimana saat ketika terkena penyakit fisik, disakiti secara fisik, diejek, dihina, tapi Rasulullah SAW tidak membalas semua dengan keburukan-keburukan. Justru Rasulullah SAW mendoakan orang-orang yang menghina Rasulullah. Belum lagi kita bisa melihat bagaimana seorang daripada sahabat Nabi Umar, ketika datang orang dari negeri Syam yang melaporkan khalifah, yang melaporkan gubernurnya Amr bin As. Amr bin As hendak kena peraya masjid. Nah, sebuah tanah yang tanahnya adalah tanah orang Yahudi. Beliau bukan serta-merta ingin menggusur orang itu. Bahkan beliau menjumpai yang punya tanah, gepugah ba urumpo tanahnya, kamu kena peraya masjid.
Nepublo mentang bak kamu akan ganti untung, kan ganti rugi. Kata kita memang ganti rugi, Pak. Tapi kalau di sana itu ganti untung. Berkali-kali lipat dari tanah yang seharga seperti itu dibayar lebih guna untuk mencapai keindahan masjid yang ingin dibangun oleh Amr bin As. Tapi yang punya tanah ini, orang Yahudi ini mengatakan, cipnya sebagai harta London, hana harta lain. Saya tidak mau jual. Apa yang terjadi keesokan harinya, kemudian Amr bin As mencoba untuk melebarkan tanah, mulai meratakan sebahagian tanah yang sudah masuk ke tempat Yahudi. Maka apa yang terjadi? Beliau kemudian mendatangi Umar bin Khattab di Madinah, berjalan menuju ke Madinah dengan harapan mendapatkan keadilan dari seorang khalifah Umar bin Khattab. Maka sesampainya beliau di sana, beliau kemudian mengatakan dan mengutarakan pehajat gopnyanjak kenang. Saya mau datang, saya mau jumpa Umar bin Khattab, saya mau lapor Amr bin As, gubernur Syam, zolim. Pakiban ke zolim. Karena dia ingin menguasai tanah saya, padahal saya tidak ridho tanah itu untuk dikuasai dalam rangka mereka mau melebarkan masjid. Saya orang Yahudi, kata orang ini. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? Orang Yahudi itu diperintahkan oleh Umar, coba ambil tulang batungnya, kadang nak teleng-teleng unta yang nak becok. Diambilnya tulang yang lurus, yang tegak, maka kemudian Umar mengambil pedangnya, geceriak coba antara tulang itu dengan rapi lurus, tak ada yang berat sebelah. Maka kemudian kata Umar bin Khattab, nyo wa gede haju negerinya, merempak ngen Amr bin As, pedih telengnya. Maka apa yang terjadi? Sampailah dia di sana, dia katakan, saya tadi baru pulang dari Madinah berjumpa Khalifah Umar. Agak pucat Amr bin As, Pak. Mendengarkan kata Umar, sahabatnya, diperdengarkan nama Umar kepadanya, agak bergetar dia. Ini bagaimana orang-orang di masa lalu itu pro dan sangat taat sekali dalam hal ketika dia itu kepada pemimpin. Maka apa yang terjadi begitu dia lihat tulang, bangekalan teleng dengan garis yang lurus itu, membuat kemudian bergetar, tak tersadar tulang itu sambil dipegang terjatuh, terduduk Amr bin As. Lalu dia kemudian mengatakan, proyek batal, hanya letap lebar bak masjid untuk tanahnya. Perapi baksat lagi nak, atur kembali sebagaimana semula. Jangan sampai nanti Umar bin Khattab marah kepada kita. Yang tahu Pak Yahudinya, dari pun kan ketijak Madinahnya kata gelakai keadilan teleng kejuk. Pep sepanjang jalan kita pergi kemari jauh-jauh untuk cari keadilan, bantruh kenan teleng hijau. Allah nasau lagi tanya je tak gonsok mangat bacunnya siapa dan teleng tu. Kemameh kuah pikan le. Tak ada lagi yang bisa didapat dari saripati tulang yang udah kering itu. Paling bisa dicampak ke tanah jadi pupuk ya ke dalam pikiran ji. Maka apa yang terjadi Pak? Begitu kemudian dia melihat reaksi Amr bin As. Ditanya sama dianya, pakan Roneh kok bisa setakut itu melihat tulang? Ini tulang bukan sembarang tulang. Ini tulang bukan sembarang orang yang jual-jual sembarangan. Ini tulang luar biasa. Goresannya luar biasa dari khalifah. Apa maksudnya kamu tahu? Nyoteleng adalah mengajak saya untuk jangan zolim kepada siapapun. Buat hukum sehukumnya itu seadil-adilnya. Jangan buat hukum segolak-olak kita yang bisa membayar dan menguasai hukum itu. Hari ini bisa dibayar Pak hukum-hukum itu. Banyak koruptor yang hari ini dipenjara. Bacut sagai. Yang ratusan triliunan korupsi penjara 5 tahun sagai. Yang cuma manok penjara 5 tahun cik. Ini menunjukkan apa? Begitulah keadaan hukum hari ini. Nyotinggai tapreh bagaimana oplos pertama yang dibanjaranya. Kalau nanti dihukum 3 tahun, sudah korupsi 1 tahunnya 193,7 triliun uang negara, menanci mentang. Berarti memang hukum kita bisa dibeli-beli Pak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, saking melihat bagaimana reaksi Amr bin As, sudah disampaikan kepadanya untuk berlaku adil. Kagum Yahudi ini kepada Khalifah Umar. Seperti itukah dalam pesan tulang itu kepada Anda? Betul. Maka apa yang terjadi? Orang ini mengatakan kepada Amr bin As, menan, cok ju tanohnya hanapai habayele. Dan saya hari ini bersyahadat di hadapan Anda, saya mau masuk Islam. Ini menunjukkan apa Pak? Ternyata keindahan Islam itu justru pesonanya, itu mengharumkan Islam.
Hari ini berapa banyak orang yang kita jumpai justru membuat Islam itu terpuruk, terhalang oleh diri kita, tidak masuk dalam kapasitas kita sebagai orang yang bisa mencontohkan indahnya Islam itu. Tapi Pak, di tahun 2003, nyana sirau manusia, hamba Allah. Yang hamba Allah ini di tahun 2003 wafat. Usia wafatnya usia 45 tahun. Yang dalam getanyonyo mungkin 45 tahunnya mentang muda, Pak. Sebab jino alhamdulillah teo-teo yang 60 70 mentang tajak masjid. Nah, tapi di Joko Karyan itu di Yogyakarta ada gebrakan baru. Sosok mantang urung si urung tuha yang haik jak leu masjid karena tuut kalau mah gaki ke haji le semangat tajak nana ada yang jemput, Pak. Diantar dijemput. Semua orang tua yang dah pensiun, yang karap-karap berempuan dengan Allah yang menung dijemput. Alasannya apa? Biar sesama tua tu duduk di masjid. Orang itu kalau duduk di rumah paling jaga cucu. Tapi ketika dia udah berkumpul di masjid, yang alhamdulillah numpul pugah babi mangat sampai Tuhan. Tidak ada sindiran-sindiran yang membuli lagi, pakan babah kagak jaga karabi umu. Maka apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah? Di tahun 2003 ada seorang hamba Allah yang telah meninggal di usia 45 tahun. Sedangkan ibunda beliau 2005 baru masuk Islam. Saat ketika ibundanya masuk Islam, beliau menyampaikan dalam salah satu wawancaranya, beliau katakan, sepanjang 30 tahun lamanya saya ingin agar anak saya tuh balik ke agama Yahudi. Rupanya anak ini adalah asalnya mu'alaf, bantamang Islam tapi agamanya itu agama Yahudi. Ibunya itu kibancara gepike gecok cara untuk mempengaruhi anak ini agar dia masuk dalam kembali ke agama Yahudinya. Tapi 30 tahun usahanya itu tidak berhasil. Justru anaknya tetap kekeh, tetap galak, tetap istiqomah dalam Islam, bahkan mampu membuat ibunya masuk Islam. Apa yang terjadi sebenarnya? 7 tahun di saat usia anak ini, beliau itu berada di Eropa, Pak. Di negeri Prancis tepatnya, di sebuah apartemen mewah. Maka di bawah tempat apartemen itu, tempat swalayan, ada swalayan yang memang disediakan untuk kebutuhan orang apartemen. Kebetulan yang menjaga swalayan orang Islam, namanya Ibrahim, umurnya 50 tahun. Anak tadi Yahudi tadi 7 tahun. Setiap hari anak ini selalu pergi ke warungnya Ibrahim untuk membantu ibunya belanja. Ini menunjukkan apa? Anak di usia 7 tahun di saat itu sudah dipercayakan oleh ibundanya, mengamanahkan kepada anak itu oleh ibundanya untuk belanja. Tapi setiap kali dia belanja, bantip di pura dia belanjainan, saat dia tengok Ibrahim ini lengah, tinggal peleh ke pegat, maka apa yang terjadi? Anak ini curi coklat, Pak. Gecok ju coklat ke puau ju baga-baga. Di pura, Pak. Suatu hari dia lupa ngambil coklat itu. Rupanya begitu kemudian saat dia lupa, yang po kede langsung maju gejak jubak pintu ke yang demikian. Hei, sini dulu. Kenapa, Bapak? Hari ini kamu melupakan sesuatu. Hah? Di bangkalan you belanja, hana yang tua. Nah, sehingga ingat lepu. Hana, Pak, nggak ada yang saya lupakan. Maka dikatakan oleh Ibrahim, kamu lupa ambil coklat hari ini. Maka sejurus kemudian merah muka anak itu. Cukupnya jikalau seandainya ini dilaporkan ke ibundanya, habislah. Saya akan diberikan hukuman. Tapi apa terjadi? Ibrahim kemudian menyampaikan kepada anak itu, setiap hari sepanjang kamu datang ke kedai saya, di urolum tupu sebenarnya drogo kacok coklat bagadelun. Cuman saya tidak akan melaporkan kepada ayah dan ibunya. Yang paling penting, kata Ibrahim, tip uro untuk asal kamu mau mengambil lagi coklat itu, kasih tahu ke saya. Kamu boleh pilih coklat yang mana yang kamu mau. Maka apa yang terjadi, Pak? Maka mereka kemudian menjadi sahabat. Ya, anak 7 tahun bersahabat dengan orang 50 tahun. Setiap hari dia cerita hal. Tiap hari hana belanja pijak si pak warung yang dua. Kamangat kanyaman. Dan inilah sebenarnya bagaimana sentuhan yang diberikan oleh Ibrahim. Maka apa yang terjadi sepanjang persahabatannya 17 tahun berlangsung. Setiap kali anak ini punya masalah, maka dia setiap kali diminta oleh Ibrahim untuk membukakan buku,
memilih secara acak buku yangnya itu dipilih jok ba Ibrahim bah dibacakan. Ternyata setiap kali tunjukannya itu dapat menyelesaikan permasalahan anak ini. Dan itu hal berlangsung 17 tahun lamanya. Saat anak ini usianya 24 tahun, sudah menjadi anak muda yang luar biasa. Ibrahim sudah menginjak umur 67 tahun. Maka apa yang terjadi? Ibrahim meninggal dunia. Maka sebelum meninggal dia mewasiatkan kepada anak-anaknya agar bisa memberikan buku yang sering mereka pakai itu kepada anak Yahudi itu. Diserahkanlah buku itu. Terbayang wajah anak ini terhadap Ibrahim yang punya buku. Terbayang bagaimana nostalgia 17 tahun mesapat sabengan Ibrahim. Jino Ibrahim kahanale gepeluk bukunya dengan sangat luar biasa. Menetes air mata anak ini yang agamanya masih Yahudi itu. Maka ketika saatnya masalah, dia mencoba untuk membuka buku yang sering dia pakai dengan Ibrahim. Banka gebuka hanya kebaca kerut keningnya karena semua tulisannya adalah tulisan berbahasa Arab. Gejak truk ba urang sidro Tunisia, sahabat kuliahnya, dia katakan, "Wahai sahabatku, bisakah engkau kasih tahu sebenarnya ini buku apa?" Bangga buka le urung po Tunisianya kalanyo Al-Qur'an. Kok bisa ada pada Anda? Ini Al-Qur'an punya sahabat saya Ibrahim, dah meninggal. Beliau meninggal, beliau titip ini ke saya. Lantas bagaimana saya bisa belajar tentang ini? Karena saya kagum sekali. Setiap masalah yang ada selalu buku ini menyelesaikannya. Maka kemudian kata sahabat dari Tunisia, "Kamu bisa belajar Al-Quran, caranya kamu harus masuk Islam dulu." Maka anak ini tanpa berfikir panjang dia bersyahadat, Pak, dia masuk Islam. Apa yang terjadi saat ketika masuk Islam itulah ibundanya sangat marah kepadanya. Dicari cara pakiban, minta ngan tawaji untuk membujuk kembali anak itu agar masuk ke dalam Yahudi. Tapi anak itu tidak mau. Apa yang terjadi, Pak? Dia hanya berucap kepada ibundanya, "Aku masuk Islam bukan karena ada intimidasi, kan karena dipaksa, kan karena diyuyu legok hana. Aku masuk dengan hati sukarela karena begitu kagum dengan seorang orang tua, dengan akhlaknya, perangainya yang luar biasa. Punya potensi menghukum, tapi dia merangkul. Punya potensi menyakiti, tapi dia tidak mau menyakiti. Punya potensi untuk bisa membalas apa yang aku kerjakan, tapi dia justru menunjukkan keindahan-keindahan dan keutamaan Islam. Dia tidak pernah berkata sepanjang 17 tahun aku bersamanya, 'Kamu anak Yahudi, kamu orang kafir, kamu akan masuk ke dalam neraka. Kami hanya Islam saja yang masuk ke dalam surga.' Tidak pernah kata itu terucap oleh seorang Ibrahim itu, Bunda. Tahukah kita, Bapak Ibu sekalian jamaah, 30 tahun lamanya beliau berdakwah di sebuah tempat namanya Afrika Utara. Sepanjang 30 tahun itu dia telah mampu memasukkan orang ke dalam Islam sepanjang 6 juta manusia. 6 juta lebih Islam syahadat di tangan anak yang tadinya adalah anak Yahudi. Bahkan ada satu orang bernama Safwan Hijazi berjumpa dengan salah satu kepala suku Zolo dari Afrika Utara. Ditanya sama beliau, "Anda masuk Islam dari Jad?" "Bukan, saya masuk Islam dari orang yang diislamkan oleh orang itu." Ini menunjukkan betapa agungnya sebuah akhlak itu. Yang uronyo kadang-kadang laki mu'ah pak sesama drote masih suka mengkafirkan. Banabut yang hana cocok dengan pikiran yang kahananya yang kafirnya. Seolah-olah kita ini suka kali mengklaim bahwa diri kita masuk surga, urung lain tak mau neraka. Seolah-olah laki maaf pak kita nyonyo lagi panitia surga. Sang-sang tayo kabutoy tak tamang surga, katenteh tak tamang surga. Sehingga ketika nanti dibuat proposal susunan panitia surga, tayo phone bona nina. Urung lain hana. Betapa luar biasanya kita. Yang hari ini kadang-kadang laki maaf hanya permasalahan kecil jadi besar. Hanya karena permasalahan yang ulama pun berdebat di antaranya, khilaf di antaranya, kita pun hari ini seolah-olah kita yang betul. Ulama yang hafal Quran, ulama yang punya hadisnya luar biasa, bacaan bahasa Arabnya bagus. Dibanding dengan kita yang laki maah hafalan hadis 2 krek sagai ba HP. Habis baterai HP kaki habis hadis. Merasa bahwa kita lebih baik dari mereka dan bisa memutuskan hukum, nyo hukum jih meno, nyo hukum jih mede, nya pegat hukum nyo hagekan lagi nyo nya neraka. Seolah-olah kita panitia surganya, Pak. Betapa ngeri Islam ini di tangan kita hari ini. Oleh karenanya jamaah, Ramadan ini datang. Untuk yang pertama yang harus kita yakini adalah
Ramadan ini datang untuk membaguskan kita. Jangan biarkan al-Islamu mahjurun bil Islam itu ada pada diri kita. Baik sampo sebagaimana kata Abduh, bahwa dia melihat bahwa Islam itu hancur dan rusak di tangan umat Islam. Kalau kita tengok lagi beberapa bait di depannya, sangat mengiris hati kita. Moga-moga Ali Muhammad Abduh, bahkan aku melihat Islam itu ada dan subur di negeri yang bukan Islam. Sementara di negeri Arab, di negeri tempat di mana umat Islam itu banyak, aku tidak menemukan Islam di dalamnya. Ini adalah hal yang sangat memerihkan diri kita. Seakan-akan seolah-olah kalau ada orang dengan keagamaannya taat kepada Allah, nyan adalah urung yang mundur ke belakang, Pak. Han maju urungnya. Padahal Rasulullah SAW adalah masa peradaban yang paling maju, itu ada pada Rasulullah, pada era Rasulullah. Bahkan apa katamu Imam Malik, kalau kita ingin memperbaiki seluruh elemen masyarakat yang rusak uronyo, yang lagi-lagi ada tayo lawanya cukup parah kadang nanggro tayo. Tahukah kita Pak, Banda Aceh dan Aceh ini mendapati urutan nomor 1 ranking se-Indonesia, tempat di mana LGBT banyak sekali ditemukan. Pu LGBT-nya agam galak ke agam, inang galak ke inang, penyimpangan seksual, lagi kaum Sodom, kaum Nabi Lut. Barosa baru dicampur Pak. Nah padum-padum kah sudah kedapatan ada anak-anak yang laki-laki kedapatan sedang ingin melakukan penyimpangan itu. Idrop di Banda Aceh. Maka apa kata Imam Malik, kalau ingin memperbaiki tempat dan generasi yang sudah rusak ini, tidak mungkin bisa diperbaiki kecuali kita kembali kepada kurikulum yang pernah ada di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah itu kurikulumnya luar biasa. Ini contoh saja Harun Ar-Rasyid misalnya Pak. Gopnya nanu ledro, laki-laki yang nanti akan menggantikan jabatannya menjadi seorang khalifah. Maka orang yang naik menjadi khalifah ini tidak serta-merta karena dia kemudian anak-anak daripada khalifah. Juga galak-galak hana. Kan lagi tayo. Galak-galak aja anak rotahan. Ada ilmu yang sedang diberikan. Ilmu kepemimpinan yang diberikan bahkan diambil guru khusus. Disebut istilah gurunya muaddib. Kenapa dikatakan muaddib pada waktu itu? Karena ia ingin menyampaikan pesan kepada kita, menjadi khalifah harus memiliki adab. Karena mu'adib itu asalnya dari adab. Beradab, beretika. Karena adab ini di atas segala-galanya. Bahkan al-ilmu fawqal al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Menunjukkan apa? Pentingnya peradaban adab itu. Maka apa yang terjadi Pak? Ketika Harun Ar-Rasyid memberikan informasi kepada gurunya, nyo kena peruno anak lon, peruno ngan dua boh cara. Yang pertama dekat, yang kedua lembut. Sebagaimana Ibrahim tadi Pak, ketika dia mendapati anak Yahudi ini adalah anak yang bisa dia dekati, dia rangkul, maka yang terjadi luar biasa. Dekat dan lembut. Kenapa dekat dan lembut ini penting? Karena suatu ketika, saat ketika nanti anakku punya masalah, melakukan kesalahan, maka kita bisa marah, dan marah kita itu menjadi cambuk bagi dia. Bagaimana maksudnya Pak? Ditanyonya dalam rumah tayo, tadet rosput anak tu, hana mupu kabungeh le, hana mupu kata sipak le anak, hana mupu kata cutit le anak. Itu kalau kita pas marah, betul-betul marah, nyan hanya kubat le bungehan. Pekan kabiasa bungehan. Cik kabiasa tinggal long duk pi nyanya gesuk cik lon. Tapi begitu kita kemudian melaksanakan sebagaimana kata Harun Ar-Rasyid, yang ini dicontohkan oleh Nabi. Nanti saya di lain waktu akan menjelaskan bagaimana beliau mendidik Abdullah, dua orang. Yang pertama Abdullah bin Abbas, yang kedua Abdullah bin Umar. Abdullah bin Abbas ini anak dari Abbas, Abdullah bin Umar ini anak Umar bin Khattab. Keduanya beda usia, sidro 11 tahun, sidro 21 tahun Nabi wafat. Artinya apa? Nabi ingin menyampaikan kepada kita, anak belum balik begini caranya, anak yang sudah balik begini cara didiknya. Maka apa yang terjadi jamaah? Ketika kita tidak suka marah, melakukan dengan gaya yang lembut, dengan cara yang dekat, yang terjadi anak akan mau ketika kita marahi, dia akan terima. Nah, satu kejadian di Jakarta, ada anak dalam taraf sudah melakukan suatu maksiat yang kategorinya itu berbahaya. Semua orang diundang, psikolog diundang, psikiater geyuja uromo untuk bisa memberikan efek, untuk bisa memberikan manfaat untuk anaknya, tapi tidak sembuh anak itu.
Maka apa yang terjadi? Guru kami Ustaz Budi mengatakan kepada orang yang punya rumah, beliau cuma tanya kepada yang punya rumah, di antara ayah dan ibu yang paling suka tidak marah, yang paling lembut, yang paling dekat dengan itu anak siapa? Oh, mamanya. Maka apa yang terjadi? Ketika mamanya memarahi anaknya, mengultimatum anak itu kemudian kembali, sampai hari ini dia kembali ke keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah bayangkan, kurikulum yang dikembangkan dalam Islam itu tidak pernah serta-merta hanya untuk uji trial and error saja. Hanya coba-coba apa? Bagaimana Islam itu telah mengembangkan pendidikan yang luar biasa. Maka oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah, tunjukkan keindahan Islam ini saat ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Jangan ada tabiat perilaku yang mencoreng Islam di bulan Ramadan. Kalau anak-anak muda jangan sibuk main balapan liar, coreng, jangan bakar mercon, mencoreng Islam itu. Yang bapak-bapak bek pugah-pugah kegok, bek pugah-pugah yang hana perlek. Ibu-ibu pun begitu. Kenapa? Karena memang Islam ini adalah sesuatu yang sangat indah. Tidak ada lagi keindahan melebihi keindahan Islam. Tidak ada lagi ketinggian yang melebihi ketinggian Islam. Oleh karenanya, mudah-mudahan insyaallah bulan Ramadan ini dapat kita bangun rasa itu untuk membuat generasi kita di hari-hari yang akan datang menjadi generasi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang mentang yang dapat ulun tuan sampaikan nibak kesempatan yang mulianya, mudah-mudahan ada manfaat bak ulun tuan dan ada manfaat untuk kita semua. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.